Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dani Kasyaf, tetap di channel Ruang Batin. Tetap salam santun saya buat semua sahabat YouTube, buat semua sahabat YouTuber, juga buat semua sahabat Ruang Batin. Syukur alhamdulillah sobat ya, kita masih berjumpa lagi. Tetap doa saya buat kalian semua, semoga kalian tetap diberikan kesehatan, baik secara jasmani maupun rohani, juga diberikan keselamatan serta dilancarkan rezekinya yang lancar, yang halal barokah. Ketika kalian mendapatkan suatu masalah, baik itu yang berat maupun yang ringan, entah itu masalah yang samar maupun yang nyata, semoga akan lekas menemukan solusi yang terbaik. Itu doa saya, harapan saya buat kalian semua, wabil khusus yang sudah bergabung, yang sudah subscribe di channel Ruang Batin tanpa terkecuali. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Oke sobat ya, kali ini saya akan membuat uploadan terbaru ataupun readingan terbaru ya. Saya mulai tepatnya pergantian bulan, yaitu awal bulan Desember 2023 saat ini. Bisa dikatakan ya bulan yang terakhir sobat ya. Kita akan meninggalkan tahun 2023. Oke ya, untuk tanggalnya sendiri saya akan mulai ya, awal ya, berarti saya mulai tanggalnya tanggal 1, tanggal 2 sampai tanggal 3, yaitu tepatnya mulai harinya hari Jumat, hari Sabtu sampai batas waktu hari Minggu. Kan seperti itu ya. Untuk temanya sendiri saya akan mencoba mengambil suatu tema. Saya akan menerawangkan ataupun membacakan ya, tetap untuk masalah yodha kalian, yaitu nanti kira-kira doa apakah yang akan terwujud untuk kalian ya di 3 hari ke depan ya, tentunya ya memasuki awal bulan Desember ya, sekali lagi seperti itu sobat ya. Oke ya, biar tidak bingung ya, silakan ditonton, disimak, jangan skip agar tidak terjadi salah untuk memahami. Di poin terakhir tetap saya selalu mengatakan apapun uploadan readingan terbaru saya, yaitu semua bersifat general reading ya, bersifat prediksi, bersifat rawang, artinya general, yaitu energinya luas mengacak, nggak tahu yang ketarik energinya siapa. Yang jelas kali ini yang saya tembak zodiak kalian. Ketika ada tepat, ada resonate, ya syukur alhamdulillah, berarti nasib dan rezeki kalian ya. Ketika tidak ada tepat, tidak ada resonate, ya jangan kecewa, jangan bersedih, harap dimaklumi, karena ini kan bersifat luas general, saya nggak tahu nama kalian. Nah beda lagi ketika kalian ingin jawaban kepastian, ya silakan konsul secara pribadi, karena dengan konsul secara pribadi saya akan bisa mengetahui nama kalian, sedikit info dari kalian, itulah yang akan bisa saya tembak dan menjadikan suatu jawaban yang akurat ya. Karena alhamdulillah sampai saat ini sudah banyak sekali yang konsul secara pribadi itu tembakan saya akurat semua. Next sobat ya, setelah sudah Gemini, tapi akan saya tarik dulu energi kalian, semoga bisa selaras. Oke, sobat ya, kita lihat setelah zodiak Gemini. Di sini ada zodiak Taurus, artinya zodiak Taurus akan kita tarik energinya, akan kita bacakan.
Ya, alhamdulillah. Kita lihat dulu untuk asmara Taurus ya, 3 hari ke depan memasuki awal bulan Desember tanggal 1, 2, 3. Taurus, kartu utama kalian tentang asmara muncul petunjuk King of Pentacles, ada raja itu sedang duduk memegang koin itu ya. Dikonfirmasi sama kartu The World ya. Ini ada wanita dikelilingi bunga, pojok-pojok ada berbagai macam kepala. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus ya seputar asmara ya. 3 hari ke depan memasuki bulan baru bulan Desember. Di sini kelihatannya apa ya? Taurus ini berharap adanya suatu kesuburan ini kalau saya tangkap ya, gitu. Jadi kalian itu terkadang berpikir, terkadang merenung ya, bagaimana untuk menemukan biar menjalankan hubungan asmara ini bisa stabil, entah secara kebahagiaan, entah secara keharmonisan, entah secara rasa saling pengertian, saling menyayangi. Nah, kalian itu terkadang apa ya, merenung ataupun berpikir seperti itu sobat gitu. Ya wajar lah setiap manusia itu ketika menjalankan hubungan asmara yang mempunyai keinginan ya sama seperti kalian yang mempunyai zodiak Taurus ini yang sudah keinginan semua manusia gitu loh. Tidak bisa dipungkiri bahwa ingin ada suatu kestabilan di situ. Karena saya menangkap di sini jelas ya ada suatu renungan gitu loh. Adanya suatu renungan. Karena kalau saya menangkap sih ya ada hubungannya sama sebuah materi juga di sini gitu loh. Mungkin bisa tercukupi lah secara keuangan ya, pekerjaan yang stabil. Ini kalau saya tangkap sih energi dari Taurus ya tentang seputar asmara ini luar biasa loh. Adanya suatu keinginan kestabilan yang luar biasa. Adanya suatu keinginan mencapai kepositifan itu yang luar biasa ini untuk Taurus. Ya boleh seperti itu. Asalkan kita harus ada semangat gitu loh. Karena saya menangkap di sini, kenapa kok kalian sampai merenung, sampai berpikir tentang sesuatu yang istilahnya tuh yang sangat tinggi lah, yang sangat bagus lah dalam hal kestabilan. Karena saya menangkap di sini apa ya, asmara kalian kurang stabil sobat gitu loh. Kurang stabil, adanya suatu masalah ini, adanya suatu problem ini gitu loh. Ya khususnya di 3 hari ke depannya mungkin katakanlah mungkin kalian kemarin besok entah kalian pernah ada masalah entah tidak, yang jelas di sini bisa saja loh di 3 hari ke depan ini akan ada suatu masalah gitu loh. Sehingga kalian apa? Berpikir di sini. Berpikir seperti apa ya? Seperti yang saya katakan tadi, kalian berharap ada suatu kestabilan yang luar biasa di sini. Entah keharmonisan, saling menyayangi dan lain-lain. Kenapa saya mengatakan kok ada masalah? Karena di sini jelas sobat, kalian kartu konflik muncul petunjuk the world gitu loh. Artinya apa? Di sini menggambarkan bahwa kalian itu ada masalah cuman ataupun akan tetapi di sini kalian ingin segera menyelesaikan. Kalian ingin cepat merampungkan di sini gitu loh. Kalian tidak mau berlama-lama dengan suatu masalah. Seperti itu. Karena apa? Karena ketika kalian cepat menyelesaikan, ketika kalian cepat ingin merampungkan ya, kalian dengan seperti itu kalian berharap akan menemukan sebuah kehidupan yang baru gitu loh. Apa artinya kehidupan yang baru? Ya lepas dari beban gitu loh. Lepas dari masalah, akan adanya suatu hal-hal kestabilan itu akan kalian dapatkan. Karena kalau saya menangkap ya itu tadi loh. Ya. Kalian intinya ingin adanya suatu kehidupan yang baru, yang lepas dari masalah. Nah, apakah itu bisa kalian rasakan? Bisa kalian capai nantinya khususnya di 3 hari ke depan ketika mungkin ada masalah, apakah ini akan bisa selesai ataupun bahkan berkelanjutan di sini. Seperti itu. Karena saya menangkap energi Taurus tentang asmara ini secara kartu loh ya. Kurang adanya suatu kestabilan. Makanya di sini tergambarkan kalian ingin cepat menyelesaikan gitu loh. Ingin cepat merampungkan gitu loh. Oke ya. Nanti kita deteksi. Kita lanjut dulu di pekerjaan ataupun karir. Taurus, ini pekerjaan kalian ya. Kartu utama kalian muncul petunjuk The Tower. Itu ada tower ujungnya tersambar petir, 2 orang terpelanting jatuh. Dikonfirmasi sama kartu The Magician. Ini wow luar biasa. Ada seorang memegang tongkat ini. Ini apa-apaan ini ya Taurus ya. Ini luar biasa. Kasihan ya sama Taurus ya. 2 kartu loh ini. Oke, saya bacakan. Kalau secara yang saya rasakan ya di sini ya, secara kartu dengan energi rasa saya, ini muncul The Tower. Artinya apa? Artinya gini loh sobat. Ini kelihatannya pekerjaan kalian ataupun karir kalian ya, khususnya di 3 hari ke depan ini akan apa ya? Ada suatu masalah yang kalian hadapi nantinya. Akan ada suatu konflik.
mungkin rencana yang pernah kalian bangun ya dulu itu sempat enak, mungkin sempat kalian rasakan ya, tentang kestabilan lah, entah pencapaian target, entah terwujudnya harapan impian, keberhasilan, kesuksesan, biarpun tidak terlalu naik, ini kelihatannya rencana itu pernah kalian rasakan, entah dulu entah kemarin. Nah, entah kenapa tiba-tiba berjalan seiringnya waktu, di sini kelihatannya ada suatu hal yang menghantam kalian di sini, gitu loh. Sehingga membuat rencana kalian tidak seperti dulu lagi, kacau di sini. Banyak masalah, banyak problem, susah mencapai target, ya, gitu loh. Apalagi keberhasilan, kesuksesan, ini kelihatannya apa ya, kacau di sini, ya, gitu loh. Semerawut di sini. Karena apa? Karena jelas kalian tertembak dengan suatu black magic, sobat. Ada seorang yang toksik yang mengirimkan tembakan black magic, mengirimkan energi negatif, sehingga membuat aura kalian tertutup di sini. Makanya rencana kalian itu tidak seindah yang dulu, gitu loh. Kenapa saya juga mengatakan kalian di kartu The Tower ini menandakan kalian ada suatu tertembak black magic. Ini jelas loh, kartu confirm kalian juga mengatakan seperti itu, menandakan di sini adanya suatu residual energi, gitu loh. Energi baik, energi positif yang akan menguntungkan kalian, energi kurang baik, energi negatif yang akan membuat kalian semakin terperosok, semakin banyak masalah, semakin ada suatu penurunan dalam pekerjaan, gitu loh. Kalau di sini kan jelas adanya suatu, saya mengatakan adanya suatu tembakan black magic. Kalau di sini mengatakan adanya suatu residual energi, gitu loh. Nah, makanya ini kan nyambung, gitu loh. Tidak mungkin apa ya, di sini ada black magic, terus di sini tidak muncul residual energi. Ya tidak mungkin, pasti adanya suatu residual energi. Tinggal bagaimana energi yang baik ini lebih kuat, ataukah energi negatif ini yang lebih kuat. Ketika energi positif itu yang lebih kuat, ini kemungkinan apa ya, akan bagus, gitu loh. Tidak muncul suatu petunjuk The Tower ketika itu energi positif lebih kuat. Nah, berhubung ini energi negatif yang lebih kuat, sobat, maka di sini sudah ditandakan, kalian di kartu awal ini sudah menandakan, gitu loh. Makanya kalian harus peka. Ini menandakan bahwa energi hitam ataupun energi negatif ini lebih besar. Karena apa? Karena ada suatu tembakan black magic. Nah, di magician ini apa ya, menggambarkan bisa saja sebuah kejutan, gitu loh, sobat. Ada magic di situ. Nah, kata-kata magic itu kan ada dua. Ada yang bisa-bisa mendadak baik, ya. Ada juga kata-kata magic itu yang tiba-tiba mendadak buruk buat kalian. Itu namanya magic. Istilahnya itu ada suatu apa ya, perubahan yang tiba-tiba mendadak lah. Nah, kan seperti itu. Ada suatu bantuan, kira-kira seperti itu. Entah bantuan ini menguntungkan kalian, entah bantuan ini justru akan merugikan kalian. Nah, harus peka ya untuk Taurus ya. Harus warning tinggi, harus waspada untuk pekerjaan. Seperti itu. Oke, nanti saya deteksi ya. Untuk masalah keuangan, di sini Taurus kartu utama muncul petunjuk 10 tongkat. Ada seorang mau mengangkat 10 tongkat ataupun 10 kayu. Ini sekaligus ya, bukan berat. Dikonfirmasi sama kartu 7 cup, seorang memegang cup di atas awan ataupun di atas langit kecil lah. Ya, kira-kira seperti itu. Ini seorang ini memandangnya, melihat ya. Ini kalau saya tangkap energi dari zodiak Taurus tentang seputar keuangan, di sini jelas ya, saya merasakan di sini beban berat. Saya merasakan beban berat untuk kalian. Bisa saja ini mulai kemarin ini, apalagi memasuki awal bulan baru, Desember, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Kelihatannya kalian dipusingkan ataupun sedang dibikin capek, sedang dibikin lelah, dibikin bingung baik secara pemikiran maupun secara hati ya. Karena apa? Karena rezeki kalian serasa semakin hari semakin kalian rasakan itu sulit, sobat. Keuangan kalian rasakan semakin hari itu semakin sulit. Contoh, mungkin kalian kemarin ataupun dulu ketika sulit ada yang membantu. Ya, bisa saja kalian dapat utangan ataupun mungkin dapat bantuan dari saudara, dapat bantuan dari teman, akan sedikit meringankan beban. Nah, kali ini Taurus benar-benar apa ya, terdesak gitu. Seakan-akan sudah nggak ada yang membantu lagi. Gitu. Makanya beban berat di sini yang kalian rasakan tentang seputar keuangan. Bisa saja kalian mencari utangan sudah tidak menemukan jalan. Yang biasanya mungkin saudara kalian mungkin ataupun orang-orang yang kalian kenal, entah keluarga kalian yang membantu di dalam keuangan, tiba-tiba serasa tidak membantu.
ya khususnya di 3 hari ke depan, tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 masuk bulan Desember. Nah, ini beban berat ini untuk Taurus. Masalah selesai satu, datang lagi. Selesai satu, datang lagi. Seperti itu ya, kelihatannya seret ya. Terus dikonfirmasi sama kartu 7 cup. Ini sama gitu loh. Ini efek sobat ya. Kartu konfirm ini mengatakan jawaban ataupun efek. Saya tadi mengatakan kan ini beban berat. Efeknya apa? Ataupun jawabannya apa? Ya, sehingga jawabannya ataupun efeknya kalian apa ya? Adanya suatu renungan di sini gitu loh. Adanya suatu ya bisa dikatakan mungkin renungan lah ataupun mungkin hayalan ya. Ataupun mungkin keinginan di sini. Ketika uang saya stabil, ketika mungkin saya mendapatkan sebuah pemasukan keuangan, saya akan bisa beli ini, beli itu, bisa membayar ini, membayar itu, bisa memenuhi kebutuhan apa yang saya inginkan. Nah, kira-kira di situ. Nah, ini efek ya. Sekali lagi ini efek ataupun ini jawaban. Karena kalian beban berat di sini akhirnya apa ya? Itu tadi mungkin kalian sehingga efeknya kalian apa ya? Terkadang melamun, terkadang merenung tentang adanya suatu harapan, tentang ada suatu kestabilan seperti yang saya katakan tadi. Seperti itu ya. Cuman di sini apa ya? Ketika mungkin kalian mengalami yang seperti yang saya katakan, ya tetap semangat sobat gitu loh. Jangan hanya melamun ya mungkin ya, jangan hanya melamun, jangan hanya merenung, tapi apa yang sudah menjadi lamunan kalian ya tentang hal-hal kepositifan, tentang hal-hal kestabilan, coba itu kalian capai. Dengan cara apa mencapai? Ya dengan cara berusaha gitu. Kalau kalian adanya suatu angan-angan tapi kalian nggak mau usaha di sini, ya nanti percuma buang-buang energi. Itu namanya kan hayalan semu sobat gitu loh. Hayalan semu. Nah, beda lagi ketika kalian ada suatu rencana bagus, entah lamunan, entah renungan yang bagus, tapi kalian berusaha untuk mencapai, berusaha untuk menjemput rezeki. Ya, tidak menutup kemungkinan juga di sini kalian akan bisa mendapatkan rezeki itu. Jadi bukan lamunan kosong lagi, bukan lamunan semu lagi di sini, tapi akan ada suatu perolehan pencapaian-pencapaian yang kalian dapatkan. Di situ pengertiannya sobat ya. Oke ya. Sekarang saya akan mencoba untuk mendeteksi ini Taurus ini luar biasa energinya. Oke ya. Apakah doa kalian terwujud? Bisa saja doa kalian itu akan terwujud di faktor asmara. Apakah itu akan kalian dapatkan ya? Tentang adanya suatu kestabilan. Ya ini memasuki bulan baru ya. Desember. Tepatnya tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3. Apakah doa kalian bisa terwujud di seputar asmara? Intinya kan bisa stabil gitu loh. Di sini kalau saya menangkap sih kelihatannya di sini apa ya? 50-50 gitu loh. Ada maaf, yang 50% lagi akan terrealisasi seperti yang saya jelaskan tadi. Ketika kalian nyimak mungkin akan bisa memahami apa yang saya sampaikan. Oke ya, tentang asmara ini ibaratnya 50% lagi kalian akan bagus ya asmaranya, dan yang 50% satunya kelihatannya asmara kalian stuck, masih dihantam sebuah masalah. Jadi kalian masih berpikir, masih mencari jalan keluar. Kira-kira seperti itu. Sekali lagi ya, doa kalian bisa terwujud, cuman apa ya, terpecah dua gitu loh sobat. Yang 50% lagi kelihatannya kalian akan diuntungkan ya. Sering kan saya mengatakan ketika saya membacakan kartu ini, saya saya memprediksikan itu kan sering menggunakan prosentase gitu loh. Jadi misalkan contoh ya, ada 100 komunitas ini contoh yang mempunyai zodiak Taurus ya, yang 50% ini mungkin akan baik asmaranya gitu loh. Yang 50% kelihatannya masih terkendala. Nah, seperti itu ya biar mudah dipahami. Ya, jadi sekali lagi yang 50% doa kalian akan bisa terwujud akan hal kestabilan. Yang 50% lagi mungkin bukannya tidak terwujud ya, mungkin masih proses karena masih ada masalah gitu loh. Ya. Oke ya. Nah, untuk masalah pekerjaan, apakah doa Taurus ini akan bisa kalian dapatkan ya? Artinya akan ada suatu kestabilan untuk masalah doa kalian di masalah pekerjaan ataupun karir. Ini setelah saya deteksi ya, setelah saya deteksi secara penerawangan,
Ini kelihatannya Taurus apa ya? Benar-benar kesulitan ya Taurus ya. Banyak hambatan di sini ya. Kalau saya mengatakan sih 50% tidak begitu juga. Ini sangat tidak imbang di sini. Kalau secara persentase gini ya, mungkin khususnya di 3 hari ke depan ya. Ini akan ada suatu mungkin kekacauan lah, mungkin hal-hal yang mungkin tidak biasanya terjadi kok itu akan merugikan kalian ya. Nah, itu lebih besar sahabat, bisa dikatakan apa ya? 60% banding 40 lah gitu loh. 60% di sini kelihatannya masih belum bagus ya asmara maaf, pekerjaan ataupun karir Taurus ini kelihatannya yang 60% kelihatannya kurang bagus gitu loh. Masih banyak kalian yang mengalami kesulitan. Nah, yang 40% lagi sobat, ini kelihatannya kalian ya masih tetap aman mungkin, masih tetap stabil mungkin. Karena ya itu tadi mungkin apa ya, energi residual energi positif kalian mungkin bisa mengimbangi yang negatif. Makanya saya mengatakan yang 40% ini kelihatannya aman gitu loh. Nah, seperti itu ya. Jadi semoga dipahami ya. Kalau saya mengatakan 50-50 ya tidak. Karena saya menangkap secara penerawangan juga energi rasa mengatakan seperti itu. Jadi yang 60% ini harus akan mengalami sebuah kesulitan hambatan ya untuk perkembangan dan lain-lain ya. Itu loh. Dan yang 40% lagi yaitu tadi meskipun kalian belum bisa mencapai suatu perkembangan ataupun peningkatan minim lah tidak ada masalah. Nah, itu yang 40%. Seperti itu sobat ya. Jadi saran saya harus di netral ya untuk Taurus ini karena tembakannya cukup saya rasa cukup berat di sini, cukup lama juga ada yang sudah mengakar di sini. Silakan kalian buktikan nanti kalau kalian misalkan nih tidak mempercayai informasi, ya saya kembalikan lagi kan. Ya saya bukan berarti menyuruh kalian harus percaya sama informasi saya tidak. Silakan dirasakan sendiri. Karena energi kalian ini benar-benar sangat berat loh untuk Taurus ya. Ketika itu tidak dinetral sobat, sering saya mengatakan ini akan akan berimbas gitu loh. Ke titik yang lain akan berimbas. Di asmara bisa kena, kesehatan kena, keuangan kena, kan seperti itu. Ya saran saya Taurus ini harus segera dinetral, harus segera ditindaklanjuti sobat, jangan dibiarkan ya. Ketika mungkin kalian tahu tata caranya, doanya, ya segeralah untuk dinetralkan sendiri. Nah, beda lagi ketika kalian mungkin nggak bisa tata caranya ataupun nggak mengerti seperti itu ya, tidak ada salahnya. Kita cari orang-orang di bidangnya, kita konsultasikan. Siapa tahu mereka memberi solusi sehingga membuat black magic itu bisa netral, aura kita bisa terbuka. Kan seperti itu. Oke, ya lanjut ya. Nah, ini di keuangan juga seperti itu. Di sini adanya suatu imbas loh untuk Taurus ini. Di 3 hari ke depan ini ya Taurus ya. Ini mengalami banyak kesulitan Taurus di sini. Kalau yang keuangan sih saya rasa apa ya, bisa dikatakan 50-50 ya. Saya menangkap ada suatu petunjuk 50-50 di sini. Bisa saja yang 50% kalian akan dihantam rezeki karena mungkin renungan kalian, pemikiran kalian, lamunan kalian itu sedang kalian jalankan mungkin kemarin-kemarin lah. Nah, tinggal memasuki awal bulan, tepatnya bulan Desember tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3 kalian akan mendapatkan suatu keuangan yang masuk. Nah, bisa saja seperti itu. Itu yang 50%. Nah, yang 50% lagi kelihatannya di sini kalian masih mengalami banyak hambatan, banyak kesulitan. Ya saya rasa tidak masalah lah. Karena apa? Karena setiap masalah itu pasti ada solusi sobat. Tinggal kita sendiri mau apa tidak gitu loh. Mencari solusi, ya mencari jalan keluar. Kalau kita berdoa saja ya saya rasa kurang cukup gitu loh. Harus ada suatu tindakan yang namanya ikhtiar. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi sekali lagi ini kalian masih terbantukan ya di faktor keuangan. Saya menangkap ini masih secara terawangan saya melihat masih 50-50. Yang 50% bisa saja ya Taurus akan dihantam sebuah keuangan yang masuk entah secara tak terduga maupun terduga, entah besar entah kecil, syukuri. Nah, yang 50% lagi kelihatannya masih kesulitan, masih banyak hambatan gitu loh. Bahkan ada suatu pengeluaran-pengeluaran di sini. Ya, saran saya Taurus harus bisa mengontrol, harus tetap tinggi waspada, kalau bisa di netral sobat. Ini luar biasa energi kalian ya. Seperti itu. Oke ya untuk sahabat Taurus ya. Tetap apapun itu ya, pembacaan yang baik jadikan semangat motivasi. Syukuri aminkan karena ucapan adalah doa. Pembacaan yang kurang baik jangan ditakuti tapi hadapi masalah, jangan lari dari masalah agar kita lebih selamat, lebih sukses, lebih berhasil lagi ke jenjang berikutnya. Apapun informasi berita dari saya intinya percaya tidak percaya saya kembalikan lagi sama kalian sahabat. Karena pada dasarnya kalian sendiri yang menyikapi,
yang menilai dan yang merasakan apapun yang sudah saya informasikan gitu loh. Biar apa? Biar tidak ada rasa saling menyalahkan, ya sikapi ini dengan bijak, sobat, dengan bijaksana. Karena ini kan bersifat luas, bersifat general. Saya nggak tahu nama kalian, kan mengacak. Nah, kan seperti itu ya. Di segmen terakhir sering saya selalu berpesan ketika sahabat Taurus ya dihantam sebuah masalah, apalagi sudah di luar logika. Dan kalian itu ketika sudah merasakan ini sudah tidak logika. Nah, jangan diabaikan sobat. Gitu loh. Jangan diabaikan. Gitu loh. Jangan didiamkan, segera bertindak. Karena saya yakin ya setiap manusia itu pasti diberi hati. Jadi diberi kemampuan rasa untuk menangkap, oh ini masalah yang ganjil, oh ini masalah yang di luar logika, oh ini masalah yang masih logika. Pasti merasakan seperti itu. Nah, ketika rasa itu sudah muncul bahwa kalian mengatakan ini masalah kok sudah di luar logika ya. Nah, ketika itu kalian biarkan, kalian abaikan, secara berjalan seiringnya waktu ini kalian pasti akan merasakan suatu kemerosotan gitu loh. Banyak masalah, hancur-hancuran habis-habisan. Kenapa saya mengatakan seperti itu Sobat Taurus? Karena sudah banyak sekali yang seperti itu. Ya, jangan sampai ini terjadi sama kalian. Maka cepat bertindak, ambil sebuah keputusan gitu loh. Nah, bagaimana cara untuk menanggulangi Sobat? Gitu loh. Mungkin kalian bingung lah bagaimana cara untuk menanggulangi. Karena ini kan masalah di luar logika. Yang mudah sering juga saya mengatakan satu, kuatkan doa pendekatan sama Sang Maha Kuasa. Nomor dua, yaitu cari orang-orang di bidangnya sobat gitu loh. Cari orang-orang di bidangnya. Siapa tahu mereka bisa memberi solusi. Akhirnya aura kalian bisa terbuka, jadi kepositifan, kersikan itu akan bisa lancar masuk gitu loh. Karena kan jelas nasib seseorang tidak akan pernah bisa berubah sobat ketika orang itu tidak mau mengubahnya sendiri. Apalagi sudah merasakan, oh ini banyak keganjilan, tapi tidak mau dirubah, ya nasib nggak akan bisa berubah baik. Gitu loh. Minimal bagaimana biar nasib kita akan berubah baik? Minimal kita harus adanya suatu usaha, harus adanya suatu ikhtiar sobat. Ketika kedua itu sudah kita jalankan, ikhtiar dan usaha ya. Nah, kita harus yakin bahwa langkah kedepannya pasti akan bisa terarah gitu loh. Pasti nasib juga akan mengikuti langkah baik. Karena apa? Karena ada suatu penetralan, sudah terbuka aura kalian, di situ akan ada kesempatan yang bagus. Nah, seperti itu sobat ya. Jadi kita sendirilah intinya yang harus mengubah nasib. Oke ya, untuk sahabat Taurus mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Sekali lagi untuk sahabat Taurus, apapun itu semoga manfaat ya. Saya Dani Kasyaf, mohon maaf jika saya ada salah dalam menyampaikan. Tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ruang batin.